Kita jarang menganggap pejabat sebagai filsuf karena filsafat identik dengan teori, dengan ide-ide besar, dengan pemikiran abstrak. Tapi bagaimana kalau justru filsafat itu hidup di dalam keputusan sehari-hari, terutama kehidupan sehari-hari pejabat kita, di dalam kebijakan, di dalam tekanan, dan di titik ini nama Bahlil menjadi sangat menarik untuk dibahas. Bukan karena apa yang dia katakan, tapi karena bagaimana dia berpikir. Kalau kita lihat lebih dalam, pendekatan yang digunakan bukan idealisme murni. Ini bukan soal pasar bebas penuhnya, bukan juga negara mengontrol segalanya, tetapi sesuatu yang ada di tengah, moderat, fleksibel, adaptif, dan sangat kontekstual. Dalam filsafat ekonomi, ini mendekati pragmatisme, di mana kebenaran tidak diukur dari teori, tapi dari hasilnya. Apa yang bekerja, itu yang dipakai. Apa yang gagal, maka itu yang ditinggalkan. Ya, tentu tanpa terlalu terikat ideologi. Sekarang kita lihat dalam praktiknya. Ketika dunia menghadapi krisis energi, Indonesia tidak sepenuhnya mengikuti pasar, tapi juga tidak menutup diri. Ada intervensi, tapi tetap memberi ruang bagi mekanisme pasar bergerak. Ini bukan inkonsistensi, ini pilihan filosofis menurut saya. Bahwa ekonomi bukan soal benar ataupun salah, tetapi soal keseimbangan. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam lagi. Apakah pendekatan seperti ini kuat atau justru sangat berbahaya bagi negara? Karena pragmatisme punya kelebihan: cepat, adaptif, dan realistis. Tetapi perlu diingat juga, dia punya kekurangan ataupun risiko, tidak punya arah jangka panjang yang jelas, dan disinilah dilema muncul. Apakah kita sedang membangun sistem itu atau hanya terus menyesuaikan diri? Nah, di titik ini Bahlil bisa dilihat bukan hanya sebagai pejabat, tetapi sebagai representasi cara berpikir baru, representasi cara berpikir modern, filsafat ekonomi yang tidak lagi kaku, tapi abu-abu, tidak hitam putih tapi abu-abu seperti itu. Filsafat tidak lagi hitam putih, ya abu-abu seperti yang saya katakan tadi. Dan justru karena itu lebih dekat dengan realistis, karena dunia hari ini tidak berjalan dengan teori, ia berjalan dengan kompromi, dengan tekanan, dan dengan keputusan-keputusan yang tentunya tidak pernah benar-benar ideal. Jadi mungkin pertanyaan yang lebih penting bukan apakah ini benar-benar secara teori, tetapi apakah ini cukup kuat untuk bertahan di dunia yang terus berubah. Karena dalam ekonomi modern, yang bertahan bukan yang paling benar pada akhirnya, tetapi yang paling mampu beradaptasi. Kalau kita ingin memahami Bahlil, kita tidak bisa hanya melihat pertanyaannya ataupun pernyataannya. Kita harus melihat keputusannya, karena disitulah filsafat sebenarnya terlihat. Mari kita mulai dari kebijakan paling besar. Yang pertama yaitu kebijakan hilirisasi. Larang ekspor bahan mentah, dorong pembangunan industri dalam negeri. Secara ekonomi klasik, ini bertentangan dengan pemikiran Adam Smith tentunya. Pasar seharusnya bebas, kata Adam Smith. Setiap negara fokus pada keunggulan komparatifnya. Tapi yang dilakukan justru sebaliknya, menahan ekspor, memaksa nilai tambah di dalam negeri.
Kalau kita tarik ke filsafat ekonomi, ini jelas lebih dekat ke pemikiran Friedrich List bahwa negara berkembang tidak bisa hanya bermain di pasar bebas, di pasar global. Ya karena mereka harus melindungi industrinya sendiri sampai cukup kuat untuk bersaing. Jadi dalam konteks ini, Bahlil tidak bermain di ekonomi liberal, dia bermain di nasionalisme ekonomi. Sekarang kita masuk ke kebijakan kedua, kontrol terhadap investasi. Tidak semua investasi itu diterima, ada seleksi, ada prioritas sektor, dan ada dorongan agar investor mengikuti arah kebijakan nasional. Dari sudut pandang neoliberal, ini dianggap menghambat efisiensi. Pasar seharusnya menentukan arah investasinya, tapi di sini negara mengambil peran aktif. Kalau kita lihat dari perspektif Keynesian itu, ini masuk akal. Negara tidak pasif, negara mengarahkan ekonomi untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhannya. Sekarang kebijakan ketiga, yaitu narasi stabilitas. Bahlil itu menjaga kepercayaan investor, menunjukkan bahwa Indonesia tetap aman di tengah krisis global. Ini bukan kebijakan teknis, ini kebijakan persepsi. Dan disinilah kita bisa melihat sentuhan modern dalam ekonomi hari ini. Kepercayaan itu adalah aset terbesar negara. Tanpa kepercayaan, modal tidak akan pernah masuk. Tanpa modal, pertumbuhan akan selalu melambat. Itu mendekati pemikiran behavioral economics, bahwa ekonomi tidak hanya soal angka-angka saja, tapi juga soal psikologi. Sekarang kita tarik semua itu menjadi satu. Apa pola dari semua kebijakan Bahlil ini? Jawabannya pragmatisme, tidak terikat satu ideologi, mengambil dari berbagai pendekatan. List untuk industrialisasi, ya Keynes untuk peran negara, dan sentuhan modern untuk menjaga kepercayaan pasar. Ini bukan kebetulan. Ini adalah cara berpikir, tapi disinilah kritiknya muncul. Pragmatisme memang fleksibel, tapi seringkali tidak punya arah jangka panjang yang jelas. Apakah ini strategi besar atau hanya respon terhadap tekanan di tengah krisis? Karena jika terlalu adaptif, ada risiko kehilangan konsistensi. Dan dalam jangka panjang, konsistensi adalah fondasi kepercayaan itu sendiri. Jadi di titik ini, Bahlil bisa dilihat dari dua sisi, sebagai arsitek ekonomi baru yang berani keluar dari pakem lama, atau sebagai manajer krisis yang hanya memastikan sistem tetap berjalan tanpa benar-benar mengubah strukturnya. Dan mungkin keduanya bisa benar, karena dalam realitas ekonomi hari ini tidak ada kebijakan yang benar-benar murni. Yang ada hanyalah kompromi antara idealisme, tekanan global, dan kebutuhan domestik. Dan di tengah semua itu, filsafat bukan lagi soal teori, tapi soal keputusan-keputusan yang diambil, dan konsekuensinya adalah Bahlil adalah siapa?